Pada pagi hari ini tadi sejak jam 9 sampai jam setengah satu tadi, Bapak Presiden telah mengundang beberapa pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta seluruh Indonesia dan juga beberapa guru besar. Tentu tadi Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Pak Presiden menyampaikan para pimpinan perguruan tinggi maupun para guru besar terutama ini adalah brains of our country. Jadi berkumpulnya orang-orang pintar yang seharusnya menjadi insan yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan, marilah kita refleksikan bersama. Tentu Bapak Ibu yang hadir tadi orang-orang terpilih yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi pengawal atau pemimpin akademik, pemimpin keilmuan. Tetapi Pak Presiden mengajak bersama-sama, marilah kita juga merefleksikan diri apa yang sudah bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Kemudian juga tadi Pak Presiden mengundang secara khusus dan ini adalah undangan yang ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun yang menunjukkan perhatian yang cukup besar Bapak Presiden. Dan juga di lain sisi ini juga adalah suatu amanat yang besar, harapan yang besar dari bangsa, harapan besar dari Bapak Presiden, bagaimana para pimpinan perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengambil peran yang penting pada pembangunan di Indonesia. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan beberapa hal lainnya. Yang pertama adalah tentang kondisi dunia, begitu ya, kondisi geopolitik, bahwa saat ini terjadi pergeseran geopolitik yang cukup signifikan sehingga setiap negara haruslah menjadi negara yang mampu mandiri, mampu survival, dan ini tentunya sektor penguasaan sains dan teknologi para perguruan tinggi itu diharapkan menjadi lokomotif. Negara kita, negara Indonesia di tengah pusaran dunia yang sangat dinamis, di tengah kekayaan sumber daya alam kita yang melimpah, tentu selayaknya mempersiapkan diri. Dan sekali lagi perguruan tinggi dengan para guru besarnya diharapkan memberikan peran yang signifikan. Dengan mengetahui kondisi yang disampaikan Pak Presiden tadi, Bapak Presiden berharap perguruan tinggi benar-benar memainkan peran yang signifikan, mencetak SDM-SDM kita yang unggul, gitu ya. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan beberapa hal terkait kekurangan atau hal-hal yang masih belum sempurna di negara kita, seperti korupsi yang masih cukup besar, under invoicing, dan lain-lainnya, kebocoran-kebocoran negara yang besar, yang tentunya ini adalah tantangan bahwa perguruan tinggi harus mampu mencetak SDM yang tidak hanya mumpuni secara kapasitas, kapabilitas, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dan juga memiliki keberpihakan yang besar pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini tadi juga Bapak Presiden menyampaikan, dan ini menjadi refleksi bersama kita perguruan tinggi seluruhnya, agar betul-betul kita bisa menginformasikan tantangan bangsa kita besar, potensi negara kita sebenarnya sangat besar, tetapi tantangan besar, dan ini sekali lagi membutuhkan penguasaan sains, penguasaan teknologi, lahirnya SDM-SDM unggul yang berintegritas, ini menjadi sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian juga Bapak Ibu yang media, teman-teman media, saya juga bisa sampaikan selanjutnya juga Bapak Presiden meminta riset-riset dan inovasi untuk membangun industri dan mengangkat pendapatan negara. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa di era dulu perjuangan bangsa kita, para pahlawan negara itu adalah orang-orang yang bisa melawan penjajah, begitu ya, membela rakyat dari penjajahan. Nah, saat ini pahlawan-pahlawan ini adalah orang-orang yang bisa melakukan inovasi-inovasi, melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara,
Tentu salah satunya ini dari sektor industri yang berbasis sains dan teknologi, dan karenanya marilah kita menjaga kekompakan, persatuan, sehingga riset dan teknologi ini bisa terus didorong, penguasaan sains dan teknologi itu terus berlangsung. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan agar industri itu berjalan beriringan, riset dan teknologi berjalan beriringan dengan industri-industri yang memang dibutuhkan oleh bangsa kita. Nah, ini harapannya adalah para guru besar, para pimpinan perguruan tinggi ini menjadi pahlawan-pahlawan bangsa kita dalam bentuk menciptakan terobosan-terobosan industri berbasis sains dan teknologi yang pada akhirnya bisa menciptakan industri-industri besar di Indonesia, bisa mengangkat pendapatan yang akan masuk ke dalam negara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir tadi Bapak Presiden menyampaikan juga bahwa 18 hilirisasi industri yang akan dibuka oleh Danantara itu juga membutuhkan SDM dan riset serta inovasi. Ini adalah kesempatan besar bangsa kita. Industri-industri yang akan dibuka pasti membutuhkan sekali lagi SDM yang handal dan juga membutuhkan riset dan inovasi, dan ini sekali lagi perguruan tinggi harus memegang peran yang penting, harus mengambil peran yang signifikan. Ini saatnya perguruan tinggi bisa berkontribusi bagi negara dalam bentuk menghasilkan SDM unggul dan juga riset serta inovasi. Jadi Pak Presiden tadi menutup dengan bahwa pimpinan perguruan tinggi, para guru besar ini adalah orang-orang elit yang ada di bangsa kita karena menguasai sains dan teknologi. Tidak banyak kesempatan yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi kelompok yang menguasai sains di top seperti para guru besar. Karenanya manfaatkanlah kesempatan ini, amanah ini, bahwa kita semua, para pimpinan guru besar serta para pimpinan perguruan tinggi serta guru besar adalah orang-orang yang ditunggu perannya oleh rakyat, ditunggu perannya oleh seluruh masyarakat dan bangsa kita. Dan karenanya tadi kita juga berharap bagaimana nantinya seluruh perguruan tinggi itu bisa bersinergi untuk memberikan perubahan, dan juga diharapkan kelompok-kelompok yang elit ini, para guru besar, pimpinan perguruan tinggi, itu bisa memberikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus tadi kami perlu sampaikan bahwa Bapak Presiden juga menambah alokasi dana untuk riset dan inovasi seluruh perguruan tinggi itu sampai 4 triliun. Jadi itu adalah satu bukti, satu gambaran betapa memang Bapak Presiden memberikan amanat yang besar kepada perguruan tinggi, kepada seluruh peneliti, seluruh guru besar untuk memiliki kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa kita ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas. Mohon maaf tadi karena terus terang waktu sangat terbatas. Tadi sudah masuk jam 12, kemudian terus sampai jam setengah 1, sehingga tidak ada secara khusus sesi diskusi. Namun tadi sambil berjalan, kami juga Bapak Presiden sambil meninggalkan tempat, tentu ada interaksi antara beberapa pimpinan perguruan tinggi dengan guru besar, dengan Bapak Presiden. Tetapi tadi di akhir Bapak Presiden juga menyampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kembali mengundang untuk berdiskusi dengan para pimpinan perguruan tinggi serta guru besar tadi. Jadi seperti itu. Meskipun tadi tidak ada secara langsung ke forum, tetapi dalam proses meninggalkan ruangan Bapak Presiden sempat melakukan diskusi kecil dengan beberapa peserta. Baik, ada lagi ya? Tadi tidak secara rinci, tentu nanti kami diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Sesnek, tetapi intinya Bapak Presiden meminta anggaran penelitian ditambah 4 triliun. Ya, seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta. Tadi sesuai arahan bahwa kita akan membangun cukup banyak industri yang akan
dilokomotifi oleh Danantara, mulai dari industri waste to energi, kemudian hilirisasi mineral, hilirisasi pangan dan sebagainya. Tadi ada 18 proyek strategis. Nah, itu diharapkan perguruan tinggi membackup dengan riset-riset yang kuat, sehingga kemandirian kita terhadap hilirisasi industri itu menjadi cukup tinggi. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Jadi, hasil dari video konferensi tersebut menjelaskan bahwa pada pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari, Presiden mengundang pimpinan perguruan tinggi serta para guru besar dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa kalangan akademis merupakan kelompok intelektual utama atau brains of the country yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, mereka diajak untuk merefleksikan peran serta kontribusi yang telah dan dapat diberikan dalam pembangunan nasional. Presiden juga menyoroti dinamika global yang semakin kompleks, terutama perubahan geopolitik yang menuntut setiap negara untuk mandiri dan mampu bertahan. Dalam konteks ini, perguruan tinggi diharapkan menjadi penggerak utama melalui penguasaan sains dan teknologi, serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki integritas, nasionalisme, dan kepedulian terhadap kepentingan bangsa. Selain itu, berbagai permasalahan seperti korupsi dan kebocoran anggaran turut menjadi tantangan yang harus direspons melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya penguasaan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan industri dan peningkatan pendapatan negara. Sinergi antara perguruan tinggi dan industri menjadi kunci dalam menciptakan terobosan berbasis sains dan teknologi. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran riset hingga 4 triliun rupiah, serta mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam berbagai proyek strategis nasional. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi akademisi dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian, terima kasih.